Kisah Santo Paulus dari Salib, pendiri Kongregasi Pasionis, oleh Pastor Carlo Marziali, CP. Bab ke-14, di tengah perampok dan pendosa. Sahabat-sahabat yang tercinta, ia menyebut para perampok sahabat-sahabat yang tercinta. Perampok dan bandit sangat subur pada waktu itu. Keadaan politik yang memecah belah negara menjadi pelbagai kerajaan kecil, memungkinkan penjahat mendapat perlindungan dan pengungsian di kerajaan tersebut. Hidup mereka selalu dalam keadaan bahaya maut, karena terus-menerus dikejar oleh petugas keamanan. Bersembunyi di hutan semak, penuh senjata, mereka selalu mengacau daerah sekitar, kampung-kampung, jalan, dengan perampokan dan kejahatan yang mengerikan. Pastor Paulus mencari mereka dengan semangat kerasulan untuk membawa mereka kembali kepada Allah. Ia berhasil mendapatkan simpati mereka, lalu menobatkan banyak di antara mereka yang sungguh tegar. Pater Yohanes Maria mengatakan secara ironis kepada Paulus, "Jika saya paus, saya akan menjadikan pater pelindung petugas keamanan dan bandit-bandit." Ia senang menceritakan pengalamannya yang dramatis selama berhubungan dengan mereka. Kita memilih beberapa dari sekian banyak yang tercatat. Dari segala peristiwa itu, kelihatanlah cinta kasih Rasul yang menggunakan segala cara untuk mencari domba yang tersesat. Si bandit dari Magliano. Sering ia menceritakan peristiwa tentang bandit Luigi. Tidak ada seorang pun yang lebih berkuasa dari dia di seluruh desa Magliano. Ia bertingkah laku sewenang-wenang. Selain perampokan dan pembunuhan yang dilakukannya dengan senang hati, ia hidup secara terang-terangan dengan seorang perempuan sebagai gundik. Sewaktu Paulus mengadakan misi ke sana, ia mendapat data-data yang lengkap tentang perbuatan-perbuatan Luigi. Maka Paulus bermaksud untuk menghentikannya. Paulus pergi ke gereja, merebahkan diri di depan sakramen Maha Kudus, dan mendoakan domba yang hilang itu, lalu mengambil patung salib dan menuju ke rumah bandit Luigi. Waktu itu mulai petang. Bandit melihat Paulus datang, maka ia keluar dari rumah dengan senjata di tangan. Terjadilah suatu percakapan antara bandit dan Pater Paulus. Bandit dengan suara parau dan muka masam bertanya, "Mau apa dengan aku?" Dengan tenang, Paulus mengangkat salib dan menjawab tegas, "Saya mau agar saudara mengeluarkan perempuan itu dari rumah saudara dan menghentikan skandal yang begitu besar." Dengan suara lembut si bandit menjawab, "Pater, apa jahatnya? Cukup saudara mengeluarkan dia, atau saya pergi ke Grand Duka untuk membuat laporan melawan saudara." Dengan suara seperti anak kambing ia bertanya, "Kapan saya harus mengeluarkannya?" "Sekarang, saat ini juga." "Baiklah, tetapi sesudah itu Pater mau menerima pengakuan saya?" "Ya, anakku, saya akan menerima pengakuanmu, dan kau akan merasa terhibur dan bahagia." Segera dipanggilnya pastor paroki bersama dengan 2 orang ibu. Luigi menyerahkan perempuan itu kepada mereka. Pada permulaan perempuan itu tidak mau, tetapi sikap Luigi yang tidak mau dibantah menang dan perempuan itu harus keluar dari sana. Kemudian Luigi berlutut di depan kaki Paulus dan mengakukan dosa yang tidak sedikit dan tidak kecil itu. Setelah pengakuan matanya berlinang karena bahagia. Ia merasa lepas dari belenggu setan. Sesudah itu ia hidup
selaku orang Kristiani yang baik. Bandit lain bertobat. Untuk menobatkan orang, biasanya Paulus memakai cara gembala yang baik, mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Ia tidak menunjukkan sikap keras, tidak mengancam, tidak juga menggunakan kata-kata kasar yang dapat merangsang kebuasan mereka. Dengan kata-kata lembut dan sikap kebapaan, penuh pengertian dan cinta kasih, ia menjinakkan mereka, sehingga dari serigala dijadikan anak kambing yang lembut. Di suatu kampung selama misi, Paulus menyuruh memanggil seorang bandit yang hidup bersama dengan gundik dan membuat skandal besar di seluruh desa. Bandit itu datang membawa senjata untuk menakut-nakuti Paulus sambil bertanya, "Saya dipanggil, inilah saya. Mau apa?" "Anakku, saya tidak menginginkan apa-apa selain jiwamu." Bandit itu sangat terpesona atas jawaban Paulus. Selama ini ia tidak pernah mendengar kata-kata lembut. Ia merebahkan diri di depan kaki Paulus dan menjawab sambil bercucuran air mata. "Jika Pater hanya menginginkan jiwaku, inilah aku, buatlah dengan aku apa yang Pater kehendaki." Pertama, kau harus mengeluarkan perempuan yang bukan istrimu. Kedua, tanggalkan senjatamu dan terimalah pengampunan dosa. Si bandit senang karena sudah kembali ke pangkuan Allah. Sejak itu ia mulai hidup sebagai orang yang patut dicontoh. Kopral Orazio. Paulus memang manis dan memiliki sikap kebapaan, tetapi tegas dan tidak berkompromi bila suara hati tidak mengizinkan. Di Camerino ada seorang bandit kelas berat. Kejahatan yang dilakukannya tidak terhitung lagi. Petugas-petugas keamanan yang bersenjata lengkap pun bila melihat ia datang, lebih suka berpura-pura tidak melihat dan membelok ke jalan lain, karena sangat menakutkan orang. Ujung keris dan pistolnya selalu mengesahkan perbuatan dan tuntutannya. Pada tahun 1750, Paulus mengadakan misi di Camerino. Mendengar cerita tentang perbuatan-perbuatan bandit itu, Paulus berniat untuk menobatkannya. Setiap malam Orazio datang untuk mendengar khotbah. Paulus berdoa dengan sangat dan akhirnya Kopral Orazio jatuh ke dalam pukat belas kasihan Allah. Ia pergi untuk mengaku dosa. Sayang, bapa pengakuan itu terlalu gampang memberi absolusi tanpa pertobatan yang semestinya. Bila Paulus yang mendengar hal itu mengaduh, "Wahai, sekarang harapan akan pertobatannya menipis. Karena sudah mendapat absolusi, suara hatinya akan menjadi lebih kebal." Ia memanggil Orazio, membawanya ke samping, lalu memperlihatkan kelakuannya yang besar agar disesalkan. Ia menjawab, "Memang benar, Pater, hal itu benar. Tetapi kesemuanya itu sudah saya akukan." Paulus meneruskan dengan tenang, "Baik, semuanya itu baik. Tetapi niat dan janji untuk tidak berbuat lagi di mana? Saudara masih membuka toko dengan barang yang tak halal. Tentu kesempatan untuk melakukan kejahatan lagi masih tetap ada." Orazio bertanya, "Apakah Bapak pengakuan tadi tidak mempunyai kuasa untuk memberi absolusi?" Paulus menjawab, "Ya, memang, tetapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memperoleh pengampunan belum dipenuhi." Kopral Orazio sadar, mengulangi pengakuannya dengan baik kepada Pastor Paulus, dan sejak itu ia hidup sebagai seorang Kristiani yang baik. Bandit Orbetello bertobat. Apabila perkataan-perkataannya tidak berhasil,
Paulus mengeluarkan patung salib dan membiarkan ia berbicara kepada pendosa yang tegar, hasilnya selalu mengagumkan. Penghulu bandit-bandit di Orbetello telah bersumpah akan membunuh seorang musuh yang sebenarnya masih termasuk sanak keluarganya sendiri. Ia memberitahukan kepadanya bahwa jika berani keluar dari kota, akan masuk kembali sebagai mayat. Seorang pun tidak berhasil untuk meminta ampun baginya. Paulus mengambil patung salib, keluar dari kota, dan datang ke rumah bandit, berlutut di depannya, mengangkat patung salib dan berkata, "Saya datang untuk meminta suatu anugerah kepadamu atas nama Yesus Kristus Tuhan kita, dan saya tidak akan pergi dari sini sebelum saya memperolehnya. Saya minta agar saudara memaafkan musuh itu." Perkataan Paulus, pandangan Yesus yang mati, sambil memberi ampun kepada musuhnya, menggelisahkan penjahat itu, yang kemudian menjawab dengan haru, "Pater, berdirilah. Saya tidak dapat menolak permintaan Pater. Hanya Pater bisa memperoleh hal ini. Ya, saya mengampuni dengan tulus hati." Lalu ia mengaku dosa kepada Paulus dan berubah dari bandit termasyur menjadi pentobat yang terkenal. BP Mastrilli. Satu-satunya bandit yang tidak dapat ditobatkan ialah BP Mastrilli. Sulit untuk dijumpai, sebab bila Mastrilli tahu bahwa Paulus datang, ia pun pergi. Mastrilli menjadi pemimpin segerombolan penjahat besar. Mereka hidup di persembunyian dan sewaktu-waktu datang ke pondok-pondok gembala untuk merampas. Ibu Katarina Bossi pernah minta doa ke Paulus, sebab suaminya sering menderita rugi karena perampokan dan pemerasan Mastrilli. Paulus selalu menjawab, "Kita harus berdoa supaya ia bertobat." Pada tahun 1750, waktu ibu itu minta doa Paulus lagi agar dilepaskan dari pengejaran Mastrilli, Paulus menengadah ke langit dan berkata, "Kasihan, siapa tahu kalau pada saat inilah ia harus mempertanggungjawabkan kesalahan-kesalahannya." Kemudian Paulus mengeluh lagi, "Aduhai, siapa yang tahu bahwa pada saat ini Tuhan telah meninggalkan dia. Kasihan, kasihan." Tidak lama kemudian datang seorang pesuruh yang membawa kabar bahwa BP Mastrilli dalam adu senjata dengan petugas keamanan telah terbunuh. Kepalanya dipenggal dan digantung pada pintu gerbang kota sebagai peringatan bagi penjahat-penjahat lainnya. Rupanya, petugas keamanan tidak kalah ganasnya dengan perampok. Ibu Katarina memperhatikan bahwa saat Paulus mengucapkan kata-kata di atas, tepat dengan saat pembunuhan Mastrilli. Paulus sedih karena tidak dapat menobatkan bandit itu. Sering ia berkata dalam kerendahan hati, "Saya lebih jahat dari Mastrilli, si pembunuh yang terkenal itu. Oh, betapa saya mencarinya, tetapi tidak dapat saya temukan. Tunggu saya, kamu harus menjadi milikku." Untuk menobatkan para pendosa, Paulus pernah memakai cara yang agak aneh dan lucu. Pada suatu hari dalam perjalanan, ia melihat serombongan petugas keamanan bersenjata yang berjalan cepat agak jauh dari dia. Paulus memberi isyarat kepada salah satu dari mereka supaya berhenti. Namun ia tidak mengerti dan berjalan terus bersama kawan-kawannya. Maka Paulus berkata dengan suara lantang, "Tunggu, tunggu, kamu harus menjadi milikku." Rombongan berhenti dengan heran. Paulus mendekat, merangkul dan mencium yang satu dan berkata, "Kamu sakit, kamu memerlukan dokter. Sayalah dokter yang mau menyembuhkan kamu." "Pater, saya sehat. Syukur kepada Allah kalau saya dapat selalu sehat seperti ini." "Masakan kamu sehat? Sudah 4 atau 5 tahun tidak mengaku dosa dan hidupmu tidak teratur. Kamu tidak akan lari. Kamu harus menjadi milikku, bukan milik setan."
Dengan terharu orang itu berkata, "Ya, Pater, saya akan mengaku dosa, tetapi sekarang tidak dapat, karena saya harus melaksanakan perintah majikanku. Untuk kepentingan jiwa, harus ditinggalkan segala-galanya. Jangan khawatir, saya akan bicara dengan majikanmu." Dengan terharu orang itu berkata, "Ya, Pater." Dan Paulus membawa dia ke samping dan menerima pengakuannya. Ia sendiri membaca segala dosanya pada luka-luka Yesus tersalib. Sesudah 3 jam diberi absolusi. Sewaktu berpisah dari Paulus, hatinya meluap kegirangan. Petualangan tragis komik di hutan. Pada suatu hari, seorang bandit mencari akal untuk mengaku dosa kepada Paulus. Cara yang dipakainya memang sesuai dengan sifat bandit, kasar dan tegas. Paulus bersama beberapa rekannya menuju Monte Marano. Sesampai di dekat hutan tidak jauh lagi dari kampung yang dituju, dengan tiba-tiba keluarlah dari belukar seorang bandit bersenjata lengkap, dengan wajah keruh dan mata tajam mengarahkan laras senapan kepada Paulus. Paulus berhenti, bandit memegang lengannya dan berkata, "Pastor Paulus, mari ikut saya akan berbicara dengan Pater." Paulus bertahan dan menjawab, "Bicaralah di sini, di jalan." Tetapi bandit menarik dengan keras dan berkata, "Tidak di sini, lebih dalam, di hutan." Paulus bertanya dengan ketakutan, "Mau apa?" "Mari, lebih dalam." Paulus mengira bahwa ia akan dibunuh, maka mulai menyerahkan hidup kepada Tuhan dan berkata dalam hati, "Tuhan, demi cintamu, saya rela menyerahkan hidupku." Akhirnya bandit berhenti di tengah belukar yang padat dan berkata, "Pastor Paulus, terimalah pengakuan dosa saya. Sudah lama saya merindukan Pater." Paulus lepas dari ketakutan lalu mengeluh, "Saudaraku, mengapa tidak mengatakan tadi? Tunggu, saya pergi memberitahukan kepada rekan-rekanku agar mereka jangan khawatir dan menunggu saya." Bandit membenarkan tindakannya. "Saya takut Pater tidak mau mendengarkan pengakuan saya, maka saya bertindak begitu." Bagi seorang bandit, tindakan itu cukup lembut. Setelah mendengar ungkapan perasaan hati yang begitu tulus, Paulus pergi memberitahukan kepada kawan-kawannya agar tenang dan menunggu, lalu kembali mendapatkan bandit tersebut untuk menerimakan pengakuan dosa. Kemudian meneruskan perjalanan ke Monte Marano. Para bandit membalas budi. Di antara para penjahat sudah menjadi biasa istilah, "Bagi saya tidak ada harapan selain mengaku dosa kepada Pastor Paulus." Ia selalu menerima mereka dengan cinta serta kelembutan hati, dan selalu berhasil membawa mereka kepada Allah. Rasa terima kasih atas kebaikan dan perhatian Paulus sungguh besar. Apabila melihat dia lewat, mereka berlutut dan minta berkatnya. Bila dijumpai di luar kota, mereka menyuruhnya naik kuda mereka. Pernah mereka membentangkan mantol di jalan yang lekak-lekuk agar jangan sakit bila lewat situ. Sering bila ia mengadakan misi, mereka datang untuk mendengarkan. Pemburu jiwa-jiwa. Semangatnya tidak hanya terbatas bagi perampok dan bandit. Untuk menyelamatkan satu jiwa saja, ia siap untuk mengorbankan jiwanya. Tidak terhitung orang yang telah ditobatkannya, tak memperhatikan pengorbanan diri. Sering semalam suntuk ia tidak tidur untuk menerimakan pengakuan bagi orang yang tinggal jauh dari Allah. Bila ia berkhotbah, para pendengar merasakan debaran hati seseorang yang sedang mencari jiwa-jiwa. Tubuhnya berubah karena semangat yang berkobar. Ketika sudah menjadi tua dan harus ditolong untuk naik ke mimbar, semangat dan gairahnya memberi semangat baru kepada tubuh yang beranjak senja itu. Para pendengar harus menghadapi dilema, pergi untuk tidak mendengarkan atau harus bertobat. Minta ampun di gereja. Biasanya para pendosa bertahan sampai akhirnya patah dan menyerah tanpa syarat. Tidak jarang pertobatan meletus dengan hebat. Di Pereta, ia mengadakan khotbah tentang sengsara Yesus. Para pendengar mencucurkan air mata karena terharu. Tiba-tiba seorang gadis berumur 20 tahun berdiri. Gadis itu
pernah menjadi buah bibir orang karena kelakuannya yang tidak senonoh. Sementara Paulus berhenti bicara, gadis itu berbicara dengan suara lantang dan terputus-putus karena tangisan. Saya mohon ampun atas segala kelakuan saya yang jahat. Doakanlah saya pendosa yang malang ini. Kita dapat membayangkan kesan umat pada waktu itu, lebih-lebih karena sejak itu ia memulai suatu cara hidup yang patut dicontoh. Sudah 13 tahun tidak mengaku. Tidak diperlukan banyak khotbah untuk menerobos benteng pertahanan yang kokoh. Seringkali khotbah sengsara Yesus cukup. Ia sendiri menceritakan, saya sedang mengadakan misi di suatu desa, saya letih sekali, sehingga saya berkeputusan untuk tidak akan menerima pengakuan lagi malam itu, sekalipun diminta oleh seorang kardinal. Sesudah selesai berkhotbah, saya pergi ke rumah untuk beristirahat sebentar. Saya menjumpai seorang yang sangat murung, berbalut dalam mantolnya, bersandar pada sebatang tiang, dan bertopang dagu. Saya bertanya, apakah saudara mau mengaku? Ya, Pater. Mari ikutilah saya ke rumah. Ia mengaku dengan cucuran air mata begitu banyak, karena sudah 13 tahun tidak mengaku. Sehingga saya khawatir kalau ia mati di hadapan saya. Saya menanyakan banyaknya khotbah yang ia dengar dan apa yang mendorongnya menangisi dengan sesal yang begitu besar. Ia menjawab, ketahuilah Pater, saya bukan dari desa ini. Kebetulan saya datang ke di sini dan saya menunggu untuk mendengar khotbah Pater. Saya mendengar bahwa belas kasihan Allah begitu besar sehingga kalau seseorang betapapun besar dosanya dan tak terhitung jumlahnya, jika ia bertobat dengan tulus hati, Allah siap untuk mengampuninya. Mendengar ini saya terdorong untuk mengaku. Dorongan itu bertambah ketika Pater mengangkat salib dan berkata, inilah darah ilahi, inilah bilur-bilur, inilah luka-luka parah, lengan ini yang menciptakan langit dan bumi, masih terentang untuk merangkul semua pendosa yang bertobat, yang dengan kepercayaan datang kepada belas kasihannya yang tak terbatas. Inilah yang melukai hati saya, karena saya telah menghinakan Yang Maha Esa. Setiap kali Paulus menceritakan peristiwa ini, ia terharu dan berkata dengan semangat besar, "Oh, seandainya saya 30 tahun lebih muda, saya mau pergi ke seluruh dunia untuk mewartakan kemuliaan Tuhan. Saya akan mengusahakan keselamatan sesama kita. Pergilah, kamu binasa." Ia menerima orang dengan cinta kasih yang amat besar. Para pendosa yang terkenal mengerumuni tempat pengakuan Paulus karena tahu bahwa di sana mereka menemukan bukan seorang hakim, melainkan seorang bapa penuh cinta dan kelembutan. Di suatu desa, ia sudah berjam-jam menerimakan pengakuan ketika datang seorang pria yang berbisik, "Pater, terimalah pengakuan saya, sudah 12 tahun saya tidak mengaku lagi." "Tunggu sebentar, saya akan datang," jawab Paulus. Paulus masih memberikan pengakuan kepada beberapa orang lagi, lalu keluar dan membawa orang itu ke sakristi. Sesudah pengakuan, Paulus bertanya, "Mengapa menunggu begitu lama untuk mengaku dosa?" Ia menjawab, "Ketahuilah, Pater, ketika saya pergi untuk mengaku dosa, Bapa pengakuan mulai memarahi saya dan mengusir saya dengan berkata, 'Pergilah, kamu binasa.' Saya takut dan patah hati. Saya tidak berani mendekati Bapa pengakuan lagi." Beberapa tahun kemudian, orang itu menjumpai Paulus dan berkata kepadanya, "Ketahuilah, Pater, bahwa sejak saya mengaku dosa kepada Pater, saya selalu setia kepada Tuhan dan tidak pernah jatuh lagi dalam dosa-dosa itu." Menegur seorang penghujat. Memang jarang Paulus menggunakan kekerasan, ia hanya menggunakannya sebagai cara terakhir untuk menyadarkan orang yang paling tegar. Seusai misi di Bieda, ia pulang ke Biara Vetrala. Di jalan, ia menjumpai seorang yang menghujat. Terdorong oleh cinta kasih, Paulus mengeluarkan patung salib ditunjukkan kepadanya dengan berkata, "Lihatlah, kalau engkau berani menghujat Kristus, ayo injaklah dia." Si penghujat jatuh berlutut dan mohon, "Ampunilah, Pater, ampunilah." Paulus meneruskan, "Kalau tidak berani menginjak Kristus, mengapa menghujat dia?" Lalu meneruskan perjalanan dan membiarkan orang itu mengisal dan berlutut di tengah jalan. "Jangan bunuh, dia akan mengaku." Mengenai kekerasan terhadap pendosa tertentu, terkenallah apa yang diceritakan oleh Pastor Ludovicus. Pada suatu hari tahun 1758, seorang serdadu datang ke gereja di Gunung Argentaro dan bertanya kepada Pastor Ludovicus, "Adakah Pastor Paulus?" Pastor Ludovicus, "Tidak ada, beliau ada di Vetrala."
Serdadu itu sedih mendengar kabar itu. Pastor Ludovikus memperhatikan dan bertanya, "Mungkin mau mengaku?" Serdadu, "Ya, saya mau mengaku." Pastor Ludovikus, "Kalau hanya mau mengaku, tidak kurang pastor yang dapat melayani. Di biara ini ada 6 pastor Bapak pengakuan. Saya akan pergi memanggilnya untukmu, salah satu di antara yang ada." Serdadu, "Apakah Pater juga menerima pengakuan?" Pastor Ludovikus, "Ya, saya juga." Serdadu, "Kalau begitu, jika Pater tak berkeberatan, saya mau mengaku kepada Pater." Pastor Ludovikus, "Baik." Pastor Ludovikus membawanya ke ruang kapitel di mana ada patung salib yang besar. Baru melihat patung salib, ia berletut dan mengeluh sambil menangis. "Pater, apakah Allah mau mengampuni saya?" Pastor Ludovikus, "Tentu saja, kalau ia membiarkan saudara datang ke sini, ini adalah tanda bahwa ia mau mengampuni saudara." Serdadu, "Baiklah, Pater, sebelum mengaku saya mau mengemukakan sebab dan motif yang mendorong saya datang ke sini. Ketahuilah bahwa sewaktu saya kecil saya berdosa dengan anak putri berkali-kali. Setiap kali saya mau mengaku dosa, ada suara batin yang mengatakan, 'Akuilah dosa-dosa itu.' Tetapi saya tidak pernah berani untuk mengemukakannya. Inilah yang pertama kalinya saya kemukakan. Maka ketahuilah bahwa ketika saya sedang tidur, tampaklah kepada saya Pastor Paulus, Bunda Maria, dan Yesus tersalib di tengah. Pastor Paulus mengeluarkan pedang dari bawah mantol dan mau membunuh saya. Ia berkata, 'Pergilah ke Gunung Argentaro, kalau tidak saya akan membunuh kamu.' Bunda Maria memberi isyarat agar jangan membunuh saya, sambil berkata, 'Ia akan pergi.' Beberapa hari kemudian saya mendapat penampakan yang sama. Paulus mengancam mau membunuh saya dengan pedang dan berkata, 'Sekarang tidak ada harapan lagi bagimu.' Bunda Maria masih berkata, 'Jangan bunuh dia, biarkan, dia akan pergi.' Maka saya datang untuk melihat kalau-kalau masih ada belas kasihan." Pastor Ludovikus, "Tentu Tuhan akan mengampuni saudara." Serdadu itu mengakukan dosanya sambil terus menangis dan pada akhir pengakuan serdadu itu berkata, "Pater, ceritakanlah peristiwa ini di mana-mana, supaya tidak ada orang yang menyembunyikan dosa di dalam pengakuan." Ia meninggalkan Gunung Argentaro dengan kebahagiaan yang meluap-luap. Ketika berjumpa dengan Pastor Paulus, Pastor Ludovikus berkata kepadanya, "Apakah Pater suka menakut-nakuti para pendosa?" Dan ia menceritakan peristiwa tadi. Paulus menjawab, "Itu malaikat pelindungku yang mengambil rupa saya untuk menobatkan orang ini, bukan yang pertama kali ia lakukan." Di kolam air dingin. Kalau perlu untuk menobatkan pendosa, Paulus berani menjalankan laku tapa yang sungguh luar biasa, sehingga yang menyaksikan merasa ngeri, sekalipun orang yang biasanya hidup di dalam kejahatan di luar peri kemanusiaan. Pada suatu sore, seorang penjaga hutan penuh senjata dan dosa mendaki Gunung Argentaro untuk mengaku kepada Pastor Paulus. Paulus yang selalu berhasil menobatkan orang yang paling tegar, mengusahakan segala daya upaya untuk menyadarkan orang itu, tetapi sia-sia belaka. Akhirnya ia menunjukkan Kristus tersalib dan menceritakan kematiannya dengan kata-kata yang berapi-api. Tetapi orang itu seperti perunggu, dingin dan kebal. Paulus sangat kecewa. Ia selalu mengatakan bahwa salib Kristus adalah obat yang paling ampuh untuk menyembuhkan orang yang paling tegar. Tetapi sekarang itu pun tidak cukup. Jiwa Paulus tenggelam dalam kepahitan. Penjaga hutan itu mengambil lagi senjatanya, turun dari gunung dengan rasa kesal dan niat untuk berbuat seperti dulu dan lebih hebat lagi. Paulus mendapat inspirasi baru. Ia menempuh jalan yang melintas, menuruni Gunung Argentaro, dan keluar di jalan besar. Dekat jalan ada sebuah kolam air, dingin sekali karena musim salju. Ia turun ke air itu dengan tangan terangkat ke langit, menunggu sambil mendoakan si pendosa tadi. Tidak lama kemudian, lewatlah penjaga hutan. Melihat Paulus berendam, bertanyalah ia dengan heran, "Pastor Paulus, buat apa berendam di air yang dengan kedinginan semacam ini?" "Pergilah saudara, pergilah saja. Saya melakukan penitensi untuk dosa-dosamu dan masuk lebih dalam lagi."
Melihat dan mendengar itu, si pendosa terharu, berlutut dan mengaku dosanya dengan bercucur air mata. Sapi berlutut. Tuhan pernah membuat mujizat dengan perantaraan hambanya untuk melembutkan hati yang keras. Hebat sekali pertobatan seorang petani dalam tahun 1749. Paulus dipanggil ke Roma oleh Paus untuk mengadakan misi di sana. Dalam perjalanan, ia menjumpai seorang petani yang membajak ladang dengan sepasang sapi. Karena pekerjaannya tidak lancar, ia marah sekali dan menghujat Allah serta seisi surga. Paulus berhenti dan menegurnya, tetapi ia meneruskan hojatan-hojatannya. Paulus mengeluarkan patung salib, menunjukkan kepadanya dan berkata, Kristus ini mati di salib untuk dosa-dosamu, dan kau menghujat dia? Orang itu mengamuk. Ia berpaling kepada Paulus, melontarkan kepadanya segala hinaan, lalu mengambil senapan mengarahkannya kepada Paulus hendak menembak. Paulus penuh semangat berkata, "Karena kau tidak mau menghormati Kristus, biarlah sapi ini menghormati dia." Paulus menunjukkan salib kepada sapi itu, dan aneh, sapi melipatkan kaki depannya dan berlutut di hadapan Kristus tersalib. Melihat itu, si pendosa terperanjat. Ia menangis terseduh-seduh sambil merebahkan diri di depan kaki Paulus, mohon ampun dan segera minta pengakuan dosa kepadanya. Paulus menerimakan sakramen pengakuan, dan sebelum berpisah berkata, "Jangan menghujat lagi, siapkanlah dirimu, karena 10 hari lagi kau akan mati." 10 hari kemudian ia meninggal dunia. Inilah kutipan dari banyak peristiwa yang tertulis dalam proses, tetapi siapa dapat menceritakan semua yang dilakukannya selama 50 tahun perutusannya yang begitu subur? Dengan tepat, orang sezamannya menggelari dia, pembela para bandit dan pemburu jiwa-jiwa.